Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rahmayanti dengan NIM 2521004 dari jurusan PTIK Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer kelas 6A Fakultas Tarbiyah Ilmu dan Keguruan UIN SJM Jamil Jambek Bukit Tinggi. Baiklah, di sini saya ingin memenuhi tugas jaringan nirkabel, yaitu dengan dosen pengampu Bapak dosen Rian Amanda MPDT, yang mana tugasnya ini berjudul definisi WPAN dan arsitektur WPAN. Definisi WPAN. WPAN atau Wireless Personal Area Network adalah pengembangan dari jaringan PAN di mana media aliran datanya masih menggunakan kabel, sedangkan WPAN tidak menggunakan kabel. WPAN memiliki jaringan yang lebih pendek dibanding WLAN, WMAN, dan WWAN. WPAN sering disebut dengan jaringan area pribadi, dengan kata lain adalah suatu jaringan komputer atau sebuah titik akses yang digunakan untuk berkomunikasi ke berbagai perangkat pribadi seperti komputer, ponsel, televisi, atau pada sistem keamanan rumah yang berbasis komunikasi data personal ataupun perangkat komunikasi publik seperti internet. Kelebihan dan kekurangan WPAN. Yang kelebihan WPAN yang pertama itu konsumsi daya rendah, yang kedua itu mobilitas atau pergerakan yang tinggi. WPAN memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dimanapun berada selama masih dalam jangkauan wilayah WPAN. Ketiga itu kemudahan dan kecepatan instalasi. Instalasi WPAN mudah dan cepat karena bisa dilakukan tanpa harus menarik dan memasang kabel. Yang keempat itu fleksibel. Teknologi WPAN memungkinkan untuk membangun jaringan di mana kabel tidak dapat digunakan atau tidak memungkinkan untuk digunakan. Yang kelima itu biaya lebih murah. Meskipun biaya instalasi awalnya WPAN lebih mahal dari PAN konvensional, tetapi biaya pemeliharanya lebih murah. Yang terakhir itu scalable. WPAN dapat mengubah berbagai topologi jaringan sesuai dengan kebutuhan. Kekurangan WPAN yang pertama itu jarak jangkauannya pendek, hanya sekitar kurang lebih 100 meter, data rate rendah. Selanjutnya itu ada contoh penerapan jaringan WPAN. Yang pertama itu Bluetooth. Bluetooth adalah teknologi yang digunakan oleh jaringan WPAN saat ini. Kecepatan transfer data pada Bluetooth ini hingga 1 Mbps, sedangkan jarak jangkauannya tidak lebih dari 30 meter. Contoh, alat-alat yang menggunakan Bluetooth sebagai jaringan koneksinya yang sudah cukup banyak digunakan saat ini, mulai dari ponsel, smartphone, Bluetooth, portable, mouse, keyboard, handphone, speaker, dan masih banyak lagi. Untuk saat ini, perkembangan Bluetooth sudah mencapai versi 5.1, artinya perkembangan Bluetooth sudah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Yang selanjutnya itu ada kelebihan Bluetooth. Yang pertama itu bisa menembus rintangan, misalnya dinding, kotak, dan sebagainya, walaupun jarak transmisinya hanya 10 meter. Yang kedua itu tidak memerlukan kabel atau kawat. Yang ketiga itu dapat mensinkronkan data dari HP ke komputer atau laptop. Yang keempat itu dapat dipakai sebagai perantara modem. Yang kelima itu praktis dalam penggunaannya. Terakhir, kekurangan Bluetooth. Yang pertama itu memakai frekuensi yang sama dengan gelombang WiFi. Yang kedua itu sulit menemukan penerima karena terlalu banyak koneksi dalam satu ruangan. Yang ketiga itu sering beredar virus-virus. Yang keempat itu kecepatan dalam transfer data tidak tetap. Yang kedua itu ada Home RF. Home RF atau Home Radio Frequency diluncurkan pada tahun 1998 oleh kelompok kerja. Home RF memiliki throughput maksimal 10 Mbps dengan jarak sekitar 50-100 meter tanpa amplifier. Akan tetapi jaringan ini ditinggalkan sebab komputer, laptop, dan perangkat-perangkat komunikasi lainnya sudah beralih ke jaringan WiFi. Yang ketiga itu ada Zigbee.
ZigBee adalah gabungan dari dua fakta, yakni kata zigzag serta kata bee. Zigzag yang berarti gerakan ke segala arah, sedangkan bee artinya lebah. Dalam penerapannya, prinsip jaringan komputer pada ZigBee banyak digunakan dalam koneksi jaringan di dalam industri maupun perusahaan. Dari sisi kecepatan, ZigBee lebih rendah dibandingkan Bluetooth, yakni sekitar 250 kbps saja. Sedangkan dari sisi jangkauannya, ZigBee lebih luas dibandingkan Bluetooth, yakni bisa mencapai 76 meter atau lebih. Contoh penerapan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bidang industri. Dalam bidang industri dan juga manufaktur, jaringan ZigBee sangat diperlukan untuk memantau peralatan-peralatan yang digunakan. Yang kedua itu bidang rumah tangga. Rumah yang dapat mengendalikan berbagai peralatan rumah seperti pagar otomatis, pintu otomatis, sistem pendingin seperti AC, bahkan sampai jendela merupakan contoh sistem yang menggunakan jaringan ZigBee. Yang ketiga itu bidang mainan. Mainan mobil, pesawat, dan juga helikopter juga menggunakan sistem jaringan ZigBee untuk dapat menggerakkannya. Yang keempat itu ada infrared. Infrared dapat digunakan untuk membuat koneksi nirkabel di beberapa meter dengan kecepatan bisa mencapai beberapa MB per detik. Teknologi ini banyak digunakan dalam elektronik rumah seperti remote control. Karakteristik infrared yang pertama itu tidak dapat dilihat oleh manusia, yang kedua tidak dapat menembus materi yang tidak tertembus pandang, yang ketiga itu dapat ditimbulkan oleh komponen yang menghasilkan panas panjang gelombang pada infrared memiliki hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik. Baiklah, selanjutnya itu ada arsitektur WPAN. Arsitektur WPAN terdiri dari penerima frekuensi radio yang merupakan pengontrol level bawah yang berada pada lapisan fisik. Kemudian dari atasnya lapisan data link atau data link layer, yang di dalamnya terdapat sub lapisan MAC yang selain berfungsi untuk menghubungkan dengan lapisan fisik, juga untuk mengkonfigurasi jaringan. Lapisan di atas data link adalah lapisan network yang berfungsi mencari jalan untuk pengirim data atau message routing. Lapisan paling atas dalam arsitektur WPAN adalah lapisan aplikasi yang berfungsi untuk perangkat antara pengguna dan perangkat. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata saya yang salah, kepada Allah saya minta ampun, kepada manusia saya minta maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.